Hai guys, kita sekarang ada di Waluran di Kampung Hanyeli. Ini namanya pohon Hanyeli ya guys. Pohon Hanyeli. Juga ditanami beberapa varian. Ada bawang, daun, juga ada sayur-sayuran juga di sini guys. Inilah Hanyeli ketan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Nabi Arif. Kita ada di Kampung Hanyeli di Kampung Waluran, ya, Desa Waluran, Gampang Kulon. Ya, kita akan bertemu dengan Kang Asep Hidayat. Kita akan ngobrol banyak tentang Hanyeli guys. Yuk kita ikuti guys. Amatin. Kalau dalam berbisnis, terutama kami di sini, ini bagian satu yang paling penting, yang paling utama. Kedua, bicara tentang kuantitas atau kuantiti, jumlah besaran berapa kita bisa siap mensuplai satu. Contoh, ada beberapa hotel di kita di Sukabumi. Siapa kita mensuplai satu bulan? Sekarang lagi rame nanam apa? Mereka nanam semuanya. Mereka nggak mikirin demand. Mereka tidak memikirkan bagaimana permintaan itu, bagaimana pasar yang harus. Ada sebagian orang, teman-teman kami, justru pasar dulu yang cari, baru mulai tanam. Atau memang kalau kita sudah kuat secara branding, pasar juga akan mengikuti juga gitu kan. Nah itu sebetulnya 3K ini harus jadi patokan kita. Pertama kualitas, kuantitas, quantity ya, sama kontinuitas. Kontinuitas ini adalah bagaimana kesinambungan, keberlanjutan satu produk kita bisa terus dikenal oleh orang banyak itu kan. Hanyeli itu tanaman Seralia. Ini bahasa Latinnya Oiklatri majobi. Ini bagian dari food heritage, makanan jadul yang sudah hampir punah. Tapi hari ini coba kita kembangkan, kita pelestarikan, kita konservasikan jangan sampai hilang. Terutama untuk masa depan anak dan cucu kita. Jadi Hanyeli ini hari ini alhamdulillah di kita sudah mulai banyak varian, ada yang dari produk, bahkan secara biji pun juga kita punya 3 varietas. Ada Hanyeli ketan, nah ini Hanyeli ketan, ada Hanyeli batok, dan ini Hanyeli batu. Nah yang 2 ini bisa kita olah menjadi makanan. Nah makanan ini ada yang jadi beras, jadi tepung, ada juga yang sudah jadi rengginang itu. Nah ini rengginangnya yang standing pouch, ini udah bisa kita langsung bisa nikmatin kan. Boleh kan? Coba ini rengginang ya. Ini berasnya ini ada yang 220 gram, ada yang 100 gram, ada yang 1000 gram. Nah ini juga ada tepungnya juga. Tepung ini bisa diolah menjadi macam-macam, bisa buat dodol, dibuat macam-macam. Bahannya dari tepung ini sama kayak tepung beras. Nah ini yang tadi itu saya buat jadi rengginang Hanyeli. Nah kalau yang ini Hanyeli batu, ini tidak bisa kita makan karena teksturnya yang kayak cincin itu ya, kayak ya ini agak lumayan keras ya benar. Ini agak lumayan keras, boleh digigit. Ini kayak ini ya, kayak kelas B ya. Ya, ini kegunaannya untuk dibuat aksesoris saja atau manik-manik cenderamata. Tapi kalau dibuat makanan, diolah jadi makanan, ini nggak bisa karena ini lumayan keras. Justru yang rusak itu bukan ininya, tapi mesinnya yang rusak itu. Apalagi pertanyaannya? Terus kan kalau untuk dikomersialkan biasanya harganya berapa ini? Nah, sebelum ke harga, saya bilang dulu, Hanyeli ini kaya akan kandungan Karbohidrat. Gizinya luar biasa. Proteinnya itu 2 kali lipat daripada beras. Kalau Hanyeli ini secara protein itu sekitar 14,5
1,1%. Tapi kalau beras itu sekitar 8,5%. Jadi sebetulnya hampir 2 kali lipat. Tapi kalau kandungan gulanya, Kang? Nah, bedanya Anjali ini gluten free. Artinya Free gula ya? free gula, jadi cocok untuk yang diabetes, yang punya riwayat kolesterol kayak gitu ya, diabetes. Untuk yang mau diet, termasuk ini cocok untuk yang anak-anak yang stunting atau anak-anak yang Down syndrome seperti ini. Sebenarnya cocok. Karena kita juga beberapa customer juga ada beberapa yang dari dokter juga yang sudah mengkonsumsi. Termasuk ini dikonsumsi para sesepuh kita juga yang usianya lanjut. Nah, ini kan banyak yang tidak boleh mengkonsumsi nasi atau beras. Nah, sekarang udah mulai beralih ke beras Anjali. Nah, ini bagian dari alternatif pangan yang sekarang kita coba kembangkan. Adapun untuk harga, ini macam-macam Kang rate-nya. Ini 15.000 per pack. Nah, yang ini juga sama, sekitar ini 10.000 segini saja. Kalau ini 15 ribuan. Beda kalau di seller ya, ini ada harga spesial kalau di seller mah. Tapi kalau memang ini termasuk juga ini juga ada harga. Tapi kalau ada yang 1 kilo kita jual gini, itu harganya sekitar 35. Tapi kalau di marketplace saya jual di angka 40 sampai 50 ribuan per kilo. Tapi kalau untuk yang offline gini, saya coba ditawarkan di angka 35 ribuan saja. Untuk yang 1 kilo. Kalau yang ini ya cuma 15.000 saja, sangat murah. Bayangin segini saja kan kalau dibuat bubur itu bisa dikonsumsi oleh sekitar 5 orang bahkan 8 orang dalam mangkok kecil ya. Nah, ini akan mengembang. Kalau di Sundanya bekah segini teh. Saya pernah buat bubur 1 kilo beras Anjali itu bisa sampai 1 panci besar, alias untuk dikonsumsi 40 orang sampai 50 orang. Terus kalau kita melestarikan atau kita berbisnis Anjali ini, potensi untuk keuntungannya kira-kira gimana Kang itu? Buat pengalaman gitu. Nah, kalau pengalaman kami sebetulnya Anjali ini lumayan menjanjikan juga, tapi memang dijual bukan dalam bentuk gabah atau apa, tapi lebih fokus dijual menjadi produk setengah jadi saja. Karena apa? Kalau kita jual mentah itu memang selisihnya tidak begitu besar secara keuntungan. Tapi memang kita olah ya tadi itu kita olah menjadi ada nilai lebihnya ya, mungkin olah jadi olahan pangan. Nah, rate-nya ya 1 hektar itu kita bisa panen di angka 3 sampai 4 hektar itu kalau kondisi bagus kita ininya. Sebetulnya Anjali ini cocok untuk kan akarnya panjangnya. Jadi sebetulnya untuk penahan longsor juga kan. Nah, maksud juga untuk merubah yang dulu unsur haranya sudah habis mungkin sama singkong sama yang lainnya. Nah, ini bisa ditanam dulu sama Anjali. Nah, setelah sama Anjali untuk mengemburkan kembali yang unsur haranya, mengembalikan unsur haranya itu polanya namanya bioremediasi. Jadi si tanah itu bisa kembali lebih jadi subur lagi. Makanya tanamnya pakai Anjali gitu. Ikan dulu orang nyebutnya kayak gulma, kayak hama. Padahal di balik hama itu kayak ilalang ya. Yeah. Hari ini kan ilalang udah jadi kayak minuman tuh sama Unilever atau apa lah. Itu udah dibuat tuh alang-alang sari kan. Buat panas ya. Nah, ternyata Anjali juga lebih dari itu. Akarnya saja cocok untuk mencegah kanker kan. Jadi banyak manfaatnya luar biasa. Mungkin kan sebagian orang tertarik dengan tanaman Anjali ini. Di samping rasanya enak juga Pak, juga Anjali ini kan bisa jadi alternatif untuk mengganti makanan pokok gitu, terutama yang punya penyakit diabetes dan sebagainya. Nah, boleh tahu nggak gitu berbagi ilmu bagaimana caranya supaya teman-teman yang lain bisa budidaya Anjali gitu kan? Pertama pembibitan, terus juga perawatan, penanaman, kemudian sampai memanennya gitu. Kira-kira itu bagaimana itu Kang? Ya, silakan ya. Untuk budidaya sebetulnya sangat mudah sekali dan biayanya juga tidak terlalu besar. Yang mahal itu kan lebih kepada ngabaladah ya, ngabaladah itu membuka lahan awal. Nah, itu yang memang yang mahal. Tapi sebetulnya di rate yang saya coba hitung 1 hektar itu nggak lebih dari sekitar 5 sampai 7 jutaan itu sampai panen. Karena kan Anjali tidak banyak harus dipupuk juga kan. Berbeda dengan padi atau yang lainnya. Memang ini pun juga dipupuk karena kami kan pakai beberapa
di sini menggunakan organik ya, pakai pupuk kandang saja gitu. Nah, rata sekitar 5 sampai 7 jutaan sih Kang untuk ini gitu. Terus Hanjeli ini kan tahan terhadap cuaca hari ini misalkan kemarau tuh. Tapi yang penting kan gini, Hanjeli itu yang susah itu ketika mulai dari nol tanam, dari masa tanam sampai usia 1,5 bulan lah. Nah itu kan masih masa tumbuhnya. Tapi biasanya kalau udah tumbuh di angka 1,5 bulan ke atas, walaupun agak kemarau itu masih kuat ya, gitu kan. Oh. Nah untuk keuntungan Kang, kira-kira dari 1 hektar kita modal 7 juta itu, kira-kira keuntungan itu berapa persen itu dari modal tersebut? Sebetulnya kalau kita hitung, misalkan kita panen aja 3 hektar, 1 hektar itu kan 3 ton sampai 4 ton lah. Mungkin kalau harga hari ini misalkan 4.000 ya dianggap 16 jutaan, sebetulnya udah hampir 50%, kan 7 juta, 16 juta ya lumayan jauh gitu. Untungnya jadi lumayan besar kalau memang itu 1 hektar. Tapi kalau lebih dari 5 hektar ya kali saja. Sebetulnya kan yang mahal itu kan pembukaan lahan barunya. Tapi kalau sudah jalan mah insya Allah tidak begitu besar juga kan. Dan tergantung juga lubang tanamnya. Semakin rapat ya semakin banyak. Tapi di kami di sini nyoba di kisaran antara lebarnya 50 ke 40 atau 50 ke 30 gitu. Satu siklus tanam itu berapa bulan? Kalau padi kan 3 bulan, 4 bulan. Nah ini yang menjadi hari ini masih dalam tahap terus uji coba terus. Hanjeli ini masa panennya di angka 5 sampai 6 bulan. Jadi kalau di sini kan masyarakat sambil nanam padi gogo, padi huma, beras hitam, ya padi di Tegalan. Nah padi huma gitu, itu kan sekitar 4,5 bulan atau 5 bulanan. Nah biasanya ada jarak 2 minggu atau 3 mingguan baru Hanjeli panen. Sebetulnya kalau padi huma juga nggak ada yang 3,5 bulan, semua juga pasti di atas 4 bulan sampai 5 bulan gitu. Nah Hanjeli itu bedanya dari panen padi huma 2 sampai 3 mingguan baru Hanjeli panen gitu. Gini Kang, ini sudah ada gambaran nih buat teman-teman yang berminat untuk bercocok tanam budidaya Hanjeli ini. Kemudian nanti yang berminat untuk misalkan membuat jenis makanan-makanan yang bahan pokoknya dari Hanjeli ini, nanti bisa langsung ya menghubungi Akang Asep Hidayat. Nah mungkin Akang bisa lebih jelas lagi nanti untuk alamat ataupun nanti ada yang berminat atau mau beli gimana, silakan Kang. Oke. Kalau untuk ada yang berminat bisa WA ke saya di 0857 2218 2480 atau bisa Instagram Hanjeli Abah Asep atau Desa Wisata, termasuk Instagram, Facebook juga yang lainnya ada. Sebetulnya di marketplace juga ada Hanjeli Abah Asep, juga ada di Shopee, di Tokopedia. Cuman kita lebih banyaknya orang udah mengenal saya karena di Facebook juga, di Instagram. Jadi banyak yang DM sih lebihnya kan, atau langsung ke WA udah pada masuk sih gitu. Jadi insya Allah kalau untuk ada reseller kita kasih harga khusus, dan adapun untuk yang mau berkunjung bisa langsung ke sini, dan di sini bisa langsung belajar bagaimana cara mengolah Hanjeli, bagaimana cara membuat dodol, bahkan membuat rengginang yang lainnya langsung dengan. Jadi ini kan bagian dari atraksinya juga yang kita perlihatkan kepada para wisatawan. Oke, terima kasih Kang Asep untuk waktunya. Siap, dan juga sama-sama. Oke teman-teman semua, barangkali ada yang mau lihat bagaimana proses pembuatan, bukan pembuatan ya, penggilingan Hanjeli, nanti kita akan sana ke pabriknya di sana. Dan juga nanti akan melihat itu bibit-bibit Hanjelinya. Ya, silakan Pak untuk lihatkan gambarnya. Beras ini beras setengah jadi ya, beras 1 kali gongseng lagi ya. Ini berasnya lah guys, beras Hanjeli sudah jadi beras. Nanti rasanya seperti biasa kan ya, masih ini gitu. Ini huutnya, huut Hanjeli ya seperti sih seperti huut dedak beras sama dedak padi. Sampai bertemu kembali dengan video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.